Mentari masih malu-malu menunjukkan kehangatannya. Gerbang besar milik sebuah sekolah unggulan di kota itu telah ramai oleh siswa-siswi berseragam putih abu-abu. Mulai dari murid yang berasal dari kalangan bawah hingga kalangan selebriti ada di sana. Biasanya kalangan bawah dapat masuk ke sekolah itu melalui program beasiswa yang berarti mereka memiliki kemampuan yang dapat diperhitungkan. Begitu juga dengan Rengganis, gadis cantik ini masuk melalui jalur prestasi meski ia bisa mengajukan beasiswa namun kesempatan itu tak diambilnya. Ia lebih suka memberikan keberuntungan itu pada orang lain yang mungkin lebih memerlukannya. Rengganis menyadari kemampuan finansial yang dimiliki orang tuanya lebih dari cukup untuk membayar iuran SPP-nya. Rengganis, gadis manja yang supel dan humble, terkenal memiliki banyak teman dan penggemar. Semua penghuni sekolah suka padanya, mulai dari tukang kebun hingga kepala sekolah dan dewan mengenal dan mengaguminya. Kemampuan akademis dan non-akademis yang dimiliki Rengganis juga tak bisa dianggap enteng. Berkali-kali gadis itu berhasil menyumbangkan medali dan piala untuk nama besar sekolahnya. Selain sebagai juara umum sekolah, Rengganis juga terkenal sebagai atlet renang tingkat provinsi. Keluar sebagai pemenang Olimpiade Fisika tingkat nasional pun tak membuat Rengganis besar kepala. Sifat low profile high quality inilah yang membuat Rengganis disukai semua orang. Tak sedikit laki-laki yang mati-matian berjuang jungkir balik demi mendapatkan cinta dan perhatiannya, seperti yang dilakukan Fatan pagi ini. Kuletakkan di sini saja, gumam Fatan sambil meletakkan box nasi lengkap dengan lauk pauknya di atas meja Rengganis. Fatan memandangnya dari segala sisi. Ah, tidak, nanti terlihat yang lain. Remaja itu mengambil lagi box makan berwarna biru muda bergambar hati, merah, jambu, dengan cekatan ia meletakkan kembali di bawah laci meja Rengganis. Dia tersenyum, menepuk tangannya beberapa kali seperti berusaha membersihkan kedua telapaknya dari debu dan kotoran. Fatan melangkah ke mejanya yang hanya berjarak satu kursi saja dari tempat duduk Rengganis. Ia memilih posisi ini karena dari sini gerak-gerik tubuh Rengganis terlihat sangat jelas. Sejak pertama bertemu Rengganis, Fatan jatuh cinta pada gadis itu. Namun ia tak mampu menunjukkan rasa sukanya pada gadis itu. Anehnya saat bersama dengan Rengganis, Fatan terkesan cuek dan dingin padanya. Entah mengapa hal seperti itu bisa selalu terjadi di luar kendali Fatan sendiri. Rengganis tak pernah mengambil pusing hal itu. Gadis cantik ini cukup banyak menerima perhatian dan kasih sayang dari teman-teman sekolahnya yang lainnya. Tak pernah sedetik pun ia merasa kesepian. Karena itu, sikap cuek dan dingin Fatan tak pernah mengusik perasaan Rengganis yang selalu bersifat manja. Telinga Fatan mendengar suara beberapa murid laki-laki mendekat ke kelas sambil bercanda tawa. "Hey bro, sudah di sini ternyata." Farel memberikan tangannya untuk ditepuk oleh Fatan. Remaja berkulit putih bersih itu membalasnya, meski matanya terus mengawasi box makan di bawah meja Rengganis. "Ada apa bro? Ada yang gak beres?" tanya Farel sambil ikut mengawasi ke arah pandangan mata Fatan. "Oh, gak ada. Ayo kita keluar." Fatan mengajak teman-temannya keluar kelas karena waktu masuk sekolah masih cukup lama, sekitar setengah jam lagi. Ia tak ingin mereka mengetahui apa yang baru saja diletakkannya di bawah meja Rengganis. Biasanya Fatan dan teman-temannya akan menghabiskan waktu sebelum bel berbunyi dengan nongkrong panjang ala remaja SMA di sisi-sisi koridor sekolah sambil menatap cewek-cewek cantik yang lewat di hadapan mereka. "Oke, ayo," sambut Farel tanpa curiga. Fatan baru saja melewati pintu kelas beberapa langkah saat matanya menangkap bayangan Rengganis berjalan dengan Arju begitu dekat. Sebuah buku yang dipegang Rengganis tampak sedang dibaca serius oleh keduanya. Tiba-tiba Rengganis dan Arju tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke halaman buku yang sama. Hati Fatan begitu terbakar api cemburu. Kedua bibirnya tertarik ke sebelah kanan, matanya menatap tajam bagai elang yang sedang mengincar buruannya. Beberapa kali nafas panjang dihembuskannya dengan berat. "Ada apa?" tanya Farel lagi. Fatan tak menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Kakinya refleks memutar bergegas masuk kembali ke dalam kelas. Jalannya sangat cepat menuju meja Rengganis tanpa peduli ujung kakinya menendang beberapa meja yang dilewati hingga menimbulkan bunyi gaduh dan berakhir dengan meja-meja yang bertabur berantakan. Tangan Fatan meraih box makan yang disiapkannya untuk Rengganis dan kembali berjalan keluar. Dibuangnya kotak makan itu ke sebuah tempat sampah di dekat pintu masuk dan berjalan kembali menyusul Farel dan teman-teman lain yang telah jauh meninggalkannya. "Hei Fatan," sapa Rengganis dengan ramah. Fatan tak menggubris sapaan Rengganis, matanya menatap kosong ke depan seolah tak ada orang yang sedang berpapasan dengannya. "Ada apa dengan dia?" Rengganis menoleh mengamati bagian belakang tubuh Fatan yang semakin bergerak menjauh. "Mungkin lagi ngambek sama ibunya." Arju terkikik kecil. "Ih,
Kak Arju kok gitu, ngeledek Fatan, kasihan tahu. Rengganis mengambil kotak makan yang tadi dibuang Fatan. Perlahan tangan lembut itu membuka isinya, nasi bento lengkap dengan lauk yang ditata cantik. Mawar merah jambu terselip di ujung nasi. Buat aku saja, rampas Arju dan berlari ke kelasnya menyisakan lambaian pada Rengganis. Hai Kak Arju, gak boleh, Rengganis berteriak. Arju hanya membalasnya dengan kiss bye yang dikomposisikan dengan jalan mundur. Bukan tanpa alasan Arju melakukan hal itu. Arjuna sadar nasi yang dilantarkan Fatan ini adalah bekal spesial yang dibawakannya untuk Rengganis. Namun melihat gadis itu berjalan akrab dengan tadi, Fatan yang polos menjadi marah dan membuangnya. Aku menang, ucap Arju sambil tersenyum memandang kotak makan biru di genggaman tangannya. Setiap pagi Arju memang selalu menunggu di dalam mobil hingga Rengganis sampai di depan gerbang, baru laki-laki itu turun seolah-olah baru sampai. Berjalan dari ujung gerbang sampai ke depan kelas, Rengganis saja sudah menjadi hal yang luar biasa. Arju sadar banyak orang yang menginginkan bisa berbincang atau sekedar bertegur sapa dengan Rengganis, sang primadona sekolah. Enak juga, Arju mengunyah telur dadar chicken specie dalam kotak yang tadi dibuang Fatan. Untung kuselamatkan sebelum Rengganis tahu maksud anak ingusan itu memberinya makanan ini sebagai tanda cinta dan perhatiannya. Hahaha, Arju merasa sukses menghancurkan rencana Fatan. Sementara di sisi lain, Fatan duduk termenung di sebelah Farel dan teman-teman lainnya yang sedang asik membicarakan pertandingan motor GP semalam. Kamu suka banget kan sama Rengganis? Tebak Farel. Maksudmu apa? Fatan yang sedang dileputi emosi dengan sensitif saat nama Rengganis disebut. Kalau kamu suka, tunjukkan. Jangan seperti kucing yang mengincar buruannya hanya dari jauh. Jadilah singa yang siap menghadapi semua lawan dengan jantan. Sialan kamu, Fatan meninju perut Farel pelan. Mereka tertawa. Fatan sadar sudah setahun ini rasa cintanya hanya mampu dipendam seorang diri. Tak ada keberanian yang cukup untuk sekedar mengatakan isi hatinya pada Rengganis. Kamu lihat sendiri, seluruh sekolah ini menginginkannya menjadi kekasih. Siapalah aku? Fatan merendah. Kamu gila ya? Semua juga tahu kalau murid cewek itu ratunya Rengganis. Nah, kalau untuk cowok idolanya, para gadis-gadis itu ya kamu. Ah, yang bener, aku sekeren itu. Fatan melotot tak percaya. Iya, tapi setelah Kak Arju, Kak Fardan, Kak Mahesa, Kak Iko, Kak Wesa, aku, Farel, Putra Wijaya, terus siapa lagi ya? Farel pura-pura mikir. Ah, enak aja. Dari mana cerita kamu lebih keren daripada aku? Farel terbahak mengenyongkan bibirnya. Itu sih namanya bukan idola utama. Fatan mencibir lagi. Haha, jangan patah semangat gitu dong. Kamu itu terbaik di angkatan kita. Paham? Alis Fatan tampak berkerut. Kalau Rengganis memang menyukai salah satu dari mereka, sudah pasti sejak dulu mereka pacaran. Tapi nyatanya tidak kan? Mungkin saja Rengganis menunggumu. Kamu saja yang tidak peka. Apa iya begitu? Kepercayaan diri Fatan mulai tumbuh. Ya dicoba saja biar tahu. Kalau ditolak ya artinya kamu harus cari cewek lain. Karena semua menjadi jelas bahwa Rengganis tak akan memilihmu. Jangan sia-siakan waktumu yang indah hanya untuk seseorang wanita. Kamu buka matamu yang banyak wanita cantik sekolah ini yang berharap bisa jadi kekasihmu. Masa iya begitu, Rel? Kok aku nggak tahu? Gimana mau tahu kalau pandanganmu hanya pada Rengganis? Apa begitu tampak mencolok perasaan kepadanya? Semua orang tahu dari cara memandangi setiap hari, tapi entah mengapa setiap berhadapan langsung dengannya perlakuan malah buruk. Mungkin itu salah satu cara menutupi grogi kawan. Jelas Farel. Fatan tampak mengangguk-angguk. Aku akan coba, jawab Fatan penuh keyakinan. Gitu dong baru temanku. Kalau gagal masih ada Amira, Larasati, Faisa. Mereka semua sepertinya jatuh cinta padamu. Fatan micingkan matanya. Kamu lupa siapa orang yang paling sering menyertai kamu tentang semua tugas sekolah yang harus kamu kerjakan? Faisha, jawab Fatan mantap. Yaps, betul. Farel menyedihkan jarinya hingga berbunyi tik. Aku pikir dia melakukan itu karena aku sering minjam bukunya dan mengajarinya beberapa materi yang ia tak paham. Kamu terlalu polos. Ia sengaja pura-pura gak ngerti biar bisa diajari kamu. Dia juga sengaja membeli buku-buku baru agar bisa kamu pinjam. Dia ingin dekat denganmu. Fatan mengangguk-angguk paham. Apa aku juga harus seperti itu pada Rengganis agar dia paham perasaanku? Itu terserah kamu. Farel melenggang pergi meninggalkan Fatan yang masih mencerna kata-kata sahabatnya itu. Sampai di depan kelas, Fatan melihat Rengganis tengah asik berbincang dengan Sheila teman sebangkunya. Fatan, panggil Rengganis. Saat temannya itu melewati mejanya, Fatan menoleh, berhenti dan menatap tajam pada Rengganis. Jantungnya berdegap lebih kencang. Belum sempat Rengganis mengatakan sesuatu,
Seseorang telah memanggil namanya dari depan pintu kelas. Rengganis berlari mendekati Kak Fadlan. Ini form pendaftaran ketua OSIS. Kamu harus maju. Aku akan mendukungmu. Laki-laki itu tersenyum. Rengganis mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Fadlan kembali berjalan menuju mejanya dengan langkah lunglai. Bahkan kesempatannya berbicara sebentar saja sudah direbut oleh ketua OSIS yang sebentar lagi akan pensiun itu. Masih banyak kesempatan, Farel memberi semangat. Coba lagi, jika dia menolakmu maka izinkan aku yang maju berikutnya. Farel nyengir kuda. Mau kutinju lagi? Fatan mengepalkan tangannya. Hahaha, Farel tertawa kecil. Aku serius, Farel meyakinkan. Ternyata kamu musuh dalam selimut, ucap Fatan geram. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.